Oke, di tanggal 28 Februari 2025, muncul sebuah pertemuan yang hasilnya sangat amat mind-blowing dan juga tidak diduga-duga buat orang-orang yang ngikutin soal hubungan internasional dan juga geopolitik yang terjadi di sebuah negara. Di mana pertemuan ini melibatkan dua negara yang menjadi atensi dunia saat ini. Yang pertama Ukraine dan yang kedua Amerika Serikat. Di pertemuan ini juga dipertemui antara Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump beserta wakilnya dan juga Presiden Ukraine yaitu Zelensky. Yang mana ini terjadi di Oval Office. Buat lo semua yang nggak tahu Oval Office di mana? Oval Office itu ada di bagian gedung White House yang biasanya menjadi tempat broadcast dari Presiden Amerika Serikat itu sendiri. Nah, kenapa pada akhirnya pertemuan tersebut menjadi mind-blowing dan juga sangat tidak disangka-sangka sama orang-orang yang emang menikmati tentang hubungan internasional di berbagai belahan dunia? Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional, dan pada kesempatan kayak ini kita bakal ngobrolin dan juga mendiskusikan tentang sesuatu yang emang beda di antara topik-topik ngopi yang lain. Kalau misalnya kemarin kita ngomongin soal anime, kita ngomongin soal UFO, kita ngomongin soal TikTok, kita ngomongin soal agama dan segala macam. Nah, kali ini kita bakal ngomongin soal geopolitik. Gue yakin ini akan menjadi topik yang menarik dan juga topik yang sangat amat disukai sama sahabat gue Egi. Karena Egi biasanya kalau misalkan gue RT gitu ya, atau Ride Explorer, kita pergi naik gunung segala macam, dia nggak bosan-bosan ngomongin soal perseteruan yang terjadi di antar negara, Eropa, terus habis itu Afrika dan segala macam. Daripada dia ngomongin politik yang ada di negara ini gitu ya, terus habis itu bakal mempengaruhi karirnya, mendingan dia ngomongin langsung politik di negara-negara lain yang mungkin nanti bakal berhubungan dengan Indonesia ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal geopolitik, nantinya bakal bermuara sama masalah-masalah kayak misalkan ekspor impor, pengadaan barang dari suatu negara yang kita sendiri tidak bisa memproduksi dan segala macam. Dan di sini gue bakal ngasih tau kalau semua alasan kenapa orang-orang lagi pada ngomongin soal Zelensky dan juga Donald Trump. Basically jawaban singkatnya adalah karena adanya pertemuan ini, di mana pertemuan ini mendiskusikan tentang hubungan dan juga perjanjian yang bakal dilakukan antar Ukraine dan juga Amerika Serikat tentang mineral. Tapi mind-blowingnya adalah nggak cuma transaksi mineral doang yang mereka diskusikan gitu di pertemuan kali ini, tapi juga potensi perdamaian antara Ukraine dan juga Rusia yang udah perang gitu ya sejak tahun 2022 yang sedang ditengahi oleh Amerika Serikat. Dan ini menarik banget karena gara-gara topik ini pada akhirnya mereka bertiga itu basically ribut. Terus ada berita yang mengatakan kalau misalnya Zelensky itu diusir sama Donald Trump, terus kemudian Zelensky itu sendiri dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih karena udah dibantuin banget sama Amerika Serikat dalam perang antara Ukraine dan juga Rusia. Ngomongin soal perang, gue sendiri secara objektif nggak tahu tentang detail dari perang kenapa ini semua terjadi gitu. Kalau misalnya dibanding sama perang yang terjadi di Palestina juga di Israel gitu, gue juga harus disclaimer kalau misalnya gue bukan alumni dari hubungan internasional, jadi gue nggak terlalu mengerti soal politik ini. Tapi di video kesempatan kayak ini gue cuma pengen nyari tahu kenapa mereka bertiga pada akhirnya diomongin sama orang-orang. Jadi basically ketika ngomongin soal topik perdamaian itu, Amerika yang gue lihat seakan-akan pengen punya manfaat ataupun timbal balik dari Ukraine setelah ngebantuin mereka dalam peperangan antara Rusia dan juga Ukraine. Terus selain itu, Amerika juga pengen minta Ukraine dan juga Rusia damai. Karena buat lo semua yang nggak tahu, Amerika juga udah sempat kontak-kontakan sama Rusia, tinggal ketemuannya langsung aja sama Putin, tapi masih belum kesampaian di bulan Februari kemarin. Beritanya ada di Sindo News ini. Dengan judul pertemuan Putin dan Trump digelar bulan ini di Arab Saudi, apa saja yang dibahas? Di Abu Dhabi, cuman pertemuannya batal, nggak tahu kapan bakal ada pertemuan lagi. Cuma yang jelas akhirnya Amerika langsung ketemu sama Ukraine dulu. Nah, gimana tanggapan dari Zelensky? Lu bisa lihat di klip yang udah di-share sama banyak banget orang-orang. Bentar, gua kasih tahu dulu ya klip yang mereka debat. Nah, ini klip di mana si Zelensky ketahuan ngomong cika ke wakil presiden Amerika Serikat. Oke. Yang dianggap sama orang-orang dia ngomong cika. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine? Did you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? You should be. Damn. Ya, jadi mungkin itu salah satu alasan juga pada akhirnya ada berita dari Fox News yang bilang kalau misalkan Zelensky akhirnya nggak diterima sama White House, tapi Amerika tetap terbuka untuk Ukraine kalau misalkan mereka tiba-tiba berpikiran untuk damai sama Rusia. Jadi basically Amerika pengen Ukraine damai. Amerika juga bilang kalau misalkan Ukraine nggak akan bisa bertahan selamanya perang lawan Rusia tanpa bantuan dana dari mereka, dan udah terlalu banyak korban, terlalu banyak resource juga yang dikeluarkan sampai pada akhirnya menyarankan Zelensky untuk berdamai dengan Putin. Tapi dari sudut pandang Zelensky sendiri sebagai presiden Ukraine itu nggak sesimpel yang dibicarakan sama Donald Trump dan juga Vince.
Zelensky menganggap kalau misalkan apa yang dibicarakan sama mereka itu terlalu menyepelekan dan juga mengsimplifikasi apa yang sudah dirasakan sama korban jiwa di medan perang tersebut yang berhubungan dengan negara Ukraine. Makanya dia menolak untuk melakukan perjanjian tersebut. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan orang-orang terkait pertemuan antara mereka bertiga? Oh, beragam banget. Kalau misalnya lu lihat dari pertemuan ini doang, lu bakal tahu kalau misalkan orang-orang pasti ada di side-nya Amerika. Karena apa? Karena mereka seakan-akan kayak saint. Mereka seakan-akan kayak ingin menjadi pihak yang mendamaikan dua belah pihak negara gitu yang sedang berseteru. Dan mulia banget tugasnya, iya gak sih? Sementara orang-orang tuh pasti ngelihat Zelensky itu sebagai orang yang tidak punya rasa syukur karena udah dibantuin sama Amerika, udah diajakin perjanjian, diajakin mediasi, tapi dianya sendiri malahan kagak ngehargain apa yang sudah diusahakan sama negara Amerika. Tapi menurut gue sendiri, ini pandangan gue gitu ya, akan sangat wajar reaksi yang diutarakan sama Zelensky karena dia langsung berhadapan di lapangan gitu. Sementara waktu di pertemuan ini seakan-akan ada dua pihak gitu ya, ada dua orang yang menggurui sesuatu yang memang dia sendiri nggak tahu fakta lapangannya seperti apa ya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan mereka ngebantuin dan berusaha peperangan ini gitu. Jadi bener-bener rumit banget secara politikal kayak gitu. Tapi udah ada klarifikasi langsung dari Zelensky di acara beritanya Fox News gitu ya tentang hasil pertemuan antara dia dan juga Donald Trump serta Vince selaku wakil presiden Amerika Serikat, yang mana dia sendiri tahu kalau misalnya hubungannya jadi nggak baik-baik aja. Terus habis itu ditanya sama reporter yang ada di Fox News. Last thing, Mr. President. Yeah. Do you think your relationship with Donald Trump, President Trump, after today, can be salvaged? Jadi intinya ditanya sama reporternya setelah pertemuan ini, apakah lu masih bisa punya hubungan yang baik-baik aja sama Presiden Donald Trump? Can be. Yes, of course, because it's relations more than two presidents. It's the historical relations, strong relations between our people. And that's why I always began with to thank your people, from our people. Kayak gitu cuy. Nah tadi kan gue udah kasih tahu pendapat dari orang-orang yang ada di side-nya Amerika. Bagaimana pendapat orang-orang yang ada di side-nya Zelensky? Karena nggak sedikit juga loh banyak orang yang pada akhirnya kasihan sama Zelensky. Karena ya lu lihatnya di pertemuannya gitu. Dia yang lagi ada dalam kondisi perang. Dia yang menurut banyak banget orang-orang ada dalam kondisi yang tidak mengenakan gitu dalam kondisi perang Ukraina dan juga Rusia. Dia yang ngerasa menjadi negara yang diinvasi, tapi malah disudutkan seperti itu. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are not President, Mr. strong- President, with respect. Oke, ini ngeri banget sih. Debat-debat panas kayak gini yang emang dilakuin sama world leaders nih bakalan ngaruh kemanapun coy, sumpah dah. Jadi di satu sisi ya Amerika berusaha untuk mendamaikan, tapi dalam tanda kutip dia nggak tahu fakta lapangan kayak gimana. Sementara dari Zelensky sendiri ya dia mencoba ngasih tahu, tapi ya seakan-akan tuh dia di frame kalau misalnya dia itu yang bersalah, dia itu yang nggak terlalu berterima kasih dan segala macem. Dan lu bisa lihat reaksi dari berbagai macam world leader yang lain yang udah disimpulin, yang udah dikumpulin sama akun TXT dari HI gitu. Dari Denmark yang mereka semua udah pada ngedukung gitu ya Zelensky, Romania, Presiden European Council, Finlandia, Estonia, Irlandia, Latvia dan segala macam. Nama-nama negara yang disebutkan di sini itu semuanya mendukung Presiden Zelensky ketika pertemuan ini berlangsung. Ya menurut lo kayak gimana? Kalau misalkan lu semua tanya ke gue bisa bilang kalau misalkan Amerika ini mainnya ngeri. Dia bilang perdamaian, terus habis itu ngasih tahu ke Ukraine untuk berdamai dengan Rusia, tapi di sisi lain dia ada kerjasama juga sama Israel buat mendamaikan dalam tanda kutip konflik yang terjadi di Timur Tengah. Cara mereka untuk mendapatkan kedamaian itu sepertinya berbeda dibandingin cara kita mendapatkan perdamaian. Mungkin saja ada political influence, ada tujuan lain yang memang pengen dicapai sama negara Amerika itu sendiri kayak gitu. Dan mungkin tujuan itu yang diendus sama negara-negara Eropa ataupun negara-negara yang memang sebelumnya itu joinan sama Amerika dalam mendukung Ukraine. Karena lu tahu dari Ukraine sendiri kalau misalnya lihat dari peta gitu ya, dia deket banget sama Rusia dan juga benua Eropa. Mana nih? Nah ini Ukraine.
Dan orang-orang pasti memposisikan Ukraina seperti Palestina karena notabene dari tahun 2022 mereka terjajah sama Rusia. Tapi tetap bertahan karena apa? Karena disokong bantuannya sama negara Eropa dan juga Amerika. Kalau misalnya secara dana katanya sih yang paling banyak Amerika gitu ya. Makanya Zelensky terus-terusan kalau misalnya tiap kali emang ada yang bisa menjurutkan dia gitu di beberapa titik-titik peperangan gitu langsung ke Amerika biar minta bantuan lagi kayak gitu. Tapi yang gak expect-nya adalah Amerika justru di pertemuan ini minta Ukraina untuk berdamai. Jelas, gue yakin Ukraina juga pengen berdamai, cuman yang gak sesimpel dengan apa yang diomongin sama Amerika. Jadi, kalau misalnya pengen kita berhenti dalam pertanyaan kenapa nama Zelensky dan juga Trump rame diomongin sama orang-orang, jawabannya adalah karena adanya pertemuan ini. Pertemuan yang hasilnya unexpected, yang awalnya Amerika terus ngedukung Ukraina, tapi di akhir pertemuan ini justru kita malah melihat kalau misalnya Amerika minta damai dan seakan-akan ada di side-nya Rusia. Yang mana nanti kalau misalnya pada akhirnya perjanjian ini benar-benar punya titik temu yang jelas, kita bisa lihat another aliansi yang berbeda dibandingin aliansi-aliansi yang sebelumnya. Jadi mungkin yang sebelumnya Amerika bakal join sama Europe, sekarang joinnya sama Rusia, sementara Europe mungkin bakal join sama negara-negara yang ada di Asia kayak misalnya China dan segala macam. Begitulah inti dari pertemuan antara Zelensky, Presiden Donald Trump dan juga wakil presidennya. Silakan kalau misalnya ada yang mau koreksi, ada yang mau nambahin informasinya bisa langsung tulis di kolom komentar. Gua sangat senang gitu kalau misalnya ada di antara semua emang lebih ngerti dan juga pengen koreksi, bisa langsung tulis pendapat dan juga informasinya. Terima kasih banyak. Tapi yang bisa gua kasih tau cuma itu doang. Jadi terima kasih banyak udah nontonin Ngopi pada kesempatan kayak ini. Sorry banget, ini kayaknya perdana gue buat ngebahas tentang permasalahan geopolitik. Dan menurut gue ini kadang kita juga perlu buat tahu soal masalah-masalah di antar negara. Nanti mungkin aja ada di antara lu semua yang pengen jadi menteri luar negeri ngegantiin menteri yang sekarang. I don't know. Cuman itu aja mungkin video pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak sekali lagi udah nikmatin. Kalau misalnya kalian semua suka jangan lupa like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa.